Shalom adik-adik. Wow, gak kerasa ya adik-adik ya. Sekarang berarti udah di minggu ketiga di bulan Mei ini nih Kak Tata. Wih, adik-adik, Kak Yowas gak sendirian nih di minggu ini. Kak Yowas bersama Kak Tata. Wih, halo Kak Tata. Kak Tata, apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa dong Kak. Kalau Kak Yowas gimana? Kak Yowas, puji Tuhan pastinya luar biasa juga dong Kak Tata. Kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya? Pastinya luar biasa Kak. Pastinya luar biasa. Kak Yowas percaya sehat-sehat luar biasa ya Kak Tata ya. Wih, Kak Tata. Hari ini Kak Tata udah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Pastinya siap dong Kak. Ih, Kak Yowas juga udah siap nih. Adik-adik di rumah udah siap belum? Yuk, yang masih belum siap Kak Yowas ajak untuk kita persiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Yowas ajak untuk kita sikap dalam doa yuk. Sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan pada hari ini Bapa. Kami mau memuji, kami mau melompat, bahkan kami mau menyembah Engkau Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau yang berkati kami, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang berkati seluruh anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sebelum kita mau mulai puji-pujian, kita mau ice breaking dulu nih. Oke, siap Kak Tata. Kita akan naikin pujian LOVE. Yuk, Ayo Kak. Kak. Kita mulai dari huruf besar dulu ya. Oke, huruf besar ya Kak Tata ya. Kita mulai dari huruf kecil dulu. Kita mau mulai dari L sama O-nya yang besar. Sekarang gantian. Huruf kecil. Sekarang V sama E-nya yang besar ya. L-O-V. Yuk adik-adik katakan. Everybody needs a love. L-O-V-E. Everybody needs a love. L-O-V-E. Everybody needs a love. L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Kak Yowas, Ya, gimana Kak Tata? kalau kita itu saling mengasihi, Heeh. berarti kita nggak boleh dendam kan? Wah, gak boleh tuh Kak Tata. Boleh marah-marah nggak? Gak boleh dong. Berarti harus memaafkan kan? Harus memaafkan Kak Tata. Ayo Kak, kasih itu memaafkan. Mari berkata. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak kenal dendam. Kasih tak kesalahan orang. Kasih itu
Kak Tata. Iya Kak. Kalau kita udah mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita udah mengasihi sesama, kalau kita udah memaafkan sesama, berarti kita anak-anak Tuhan bukan Kak Tata? Iya dong Kak. Wih, Kak Tata percaya? Percaya dong. Adik-adik di rumah percaya kalau kita anak-anaknya Tuhan? Yang percaya kakak mau dengar suara tepuk tangannya dulu dong, yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Juga. Kita mau bergerak bagi Tuhan kita ya adik-adik ya. Kakak percaya adik-adik lebih semangat lagi buat Tuhan. Sambil dengan suara keras ya adik-adik ya. Mari berkata, akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya, ku tak ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya, sampai seluruh generasiku bisa katakan mengasihi. Sorak-sorak yang dahsyat, sorakan haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap pengorbananmu Tuhan, yang selalu ada buat setiap anak-anakmu, yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pertolonganmu yang dahsyat buat kami. Adik-adik, siapa yang di sini mau jadi seperti karakter Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Kak Tata mau? Adik-adik di rumah mau? Yang mau coba angkat tangan kita. Tuhan Yesus sangat suka, Tuhan Yesus sangat bangga sama anak-anak yang mau menjadi seperti Tuhan, yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yuk adik-adik yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, angkat tanganmu adik-adik. Tutup matamu, kita luangin waktu ke depan buat kita fokus dalam hadirat Tuhan. Angkat tangan kita adik-adik. Dan katakan, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
berkata sekali lagi, katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Yes Tuhan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Sambil angkat tanganmu adik-adik, kita mau berkata, aku mau seperti-Mu Yesus. Berkata, sungguh-sungguh adik-adik, sekali lagi angkat tanganmu adik-adik buat Tuhan, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Amin Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Percaya adik-adik bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Kita berkata, aku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Yes Tuhan, setiap anak-anak-Mu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mana bisa sungguh-sungguh lagi adik-adik, angkat tanganmu buat Tuhan, tinggi-tinggi dengan suara sungguh-sungguh katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu, amin Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari sekali lagi, kakak percaya adik-adik bisa lebih sungguh-sungguh katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Mari lebih lagi, sekali lagi berkata, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bila setiap ucapan syukur kami Bapak, bahwa kami mau jadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Dan pada kesempatan hari ini, kami mau duduk diam Tuhan, untuk kami mau mendengarkan isi firman-Mu. Kau pakai setiap kami Tuhan, Kau pakai telinga kami, Kau pakai hati kami, untuk kami bisa mau mendengarkan dan melakukan dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.
yang siap untuk mendengar isi firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Titin. Hari ini Kak Titin mau bawain firman tentang menjauhi kejahatan. Wah, kira-kira kalau menjauhi kejahatan itu ngomongin apa sih ya? Wah, kita tuh pengen kalau adik-adik semua yang ada di rumah ngerti bahwa dosa itu Tuhan gak suka. Wah, apa ya kira-kira? Kak Titin kasih clue-nya dulu ya. Dia adalah tokoh Alkitab yang gini, dia itu mengalahkan raksasa yang besar, yaitu raksasa yang berasal dari Filistin. Terus habis gitu dia adalah seorang yang suka bernyanyi, wah, dengan kecapinya. Terus habis gitu dia adalah orang yang suka menyembah. Bahkan gini, dibilang dia itu mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, adik-adik pasti tahu siapa dia. Betul, dia adalah Daud. Nah, waktu itu Daud itu ada dalam ketakutan. Wah, kenapa Kak Titin? Karena gini, waktu itu Raja Saul itu hanya mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi kalau Daud itu berlaksa-laksa sampai gini timbul iri dalam hatinya Saul. Nah, kira-kira nih ya, kalau sudah timbul iri, kira-kira pengennya menyakiti apa enggak? Wah, ternyata ketika timbul iri itu dalam kehidupan Saul, Daud itu gini, Daud itu sebenarnya gini, ketakutan, tapi sampai gini dia ngerti, oh iya, Saul itu orang yang diurapi. Kalau aku menangin berlaksa-laksa sedangkan Saul cuman beribu-ribu, wah, kayaknya nih ya aku bisa punya kesempatan buat apa? Buat bunuh Saul. Tapi tahu nggak adik-adik, waktu Daud berpikir begitu, Daud gini, sebenarnya kalau si Saul iri dan ingin membunuh Daud, Daud harusnya balas nggak adik-adik? Wah, harusnya balas. Kan kejahatan itu dibalasnya sama kejahatan Kak Titin. Bukan, tapi ternyata kalau Daud itu kejahatannya itu tidak dibalas dengan kejahatan. Padahal dia punya waktu buat membunuh Saul, tapi nggak dilakuin. Emang iya Kak Titin ada ayatnya? Oh ada adik-adik, ayatnya ada. Dibilang gini di 1 Samuel 24, dibilang gini di ayat yang ke-18. Kata Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Saul itu ingin melakukan yang jahat kepada Daud, tapi Daud bilang gini di ayat 19, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, tetapi engkau tidak membunuh aku. Wih, keren banget kan? Daud itu mau disakitin, tapi dia gak mau bales, gak mau bales sama sekali, karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi. Nah, Kak Titin mau bilang sama adik-adik, mungkin kita kalau udah pernah disakitin, terus dijelek-jelekin, pasti bawaannya pengen bales gak? Oh iya Kak Titin, kalau bisa dibales lebih jahat. Tapi firman Tuhan gak ngajarin itu. Firman Tuhan mengajarkan gini, bahwa kita itu justru harus gini, harus mengampuni atau memaafkan orang-orang yang gini, mungkin waktu itu menyakiti kita, terus habis itu apa? Membenci kita. Nah, tapi nih adik-adik, kalau kita nggak mau ambil keputusan buat memaafkan, udahlah biarin aja, mungkin dia nggak ngerti. Nih Kak Titin punya nih, sama aja kalau kita tetap simpen yang namanya dendam,
benci sama orang, terus apa? Nggak mau memaafkan. Nah, Kak Titin bawa apa nih? Nah, adik-adik tahu ya ini apa ya? Oh iya betul, ini tong sampah atau tempat sampah. Kira-kira nih isinya apa? Nggak mungkin kan isinya ini makanan, nggak mungkin. Pasti ini isinya sampah. Sama aja nih sama kehidupan kita adik-adik. Kalau kita nggak mau jauhi kejahatan, kita tetap benci, kita tetap nggak mau maafin. Sama aja kayak kita bawa sampah kemana-mana. Mau jalan ke sini bawa, jalan ke sini bawa. Padahal kalau sampah itu baunya enak nggak? Kak Titin belum pernah dengar dan belum pernah cium yang namanya sampah itu bau wangi. Belum pernah. Pasti bau banget, bahkan menjijikan, bahkan gini, aduh jorok banget. Nah, mau nggak kalau adik-adik gini, tetap bawa yang namanya sampah kotor ini di hidup adik-adik? Padahal Daud aja udah apa? Memberi kita ajaran untuk apa? Untuk gini, udah deh, harus melepaskan pengampunan. Jangan simpan kejahatan dalam hati. Aduh, rugi. Dan akhirnya benar terbukti loh adik-adik. Daud tetap apa? Jadi raja atas Israel. Betul kan? Wih. Tapi ada satu pribadi lagi nih adik-adik yang lebih keren. Kerennya apa Kak Titin? Dia gak pernah berbuat apapun dalam hidupnya, tapi dia mau loh apa? Nanggung semua kejahatannya. Kak Titin, adik-adik, dan semua orang yang percaya kepadanya. Siapa? Tuhan Yesus. Wah, gini, Tuhan itu gak pernah yang namanya melakukan kejahatan, tapi dia mau mati di atas kayu salib. Buat siapa? Buat kita semua. Supaya setiap kita itu gak lagi gini hidup di dalam kejahatan-kejahatan yang Tuhan gak suka. Wah, berarti kalau gitu Tuhan lebih hebat. Betul, Daud dan Tuhan Yesus itu sama-sama hebat. Mau mengampuni, mau melupakan kesalahan orang lain. Bahkan gini, gak pernah diingat-ingat lagi. Oh itu ya, dulu tuh Kak Uli pernah ngejek Kak Titin. Gak pernah begitu. Oh, terus apa lagi? Dia gak pernah gini. Gak mau ngampunin. Pokoknya aku mau terus nyakitin dia. Gak ada tuh di kamusnya Daud sama Tuhan Yesus. Tapi yang ada di kamusnya Daud sama Tuhan Yesus yaitu dia mengampuni, bahkan memaafkan dan melupakan apa yang orang-orang lakukan. Wah, keren kan adik-adik? Nah, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, Tuhan mau hidup kita juga begitu adik-adik. Mengampuni, gak nyimpen yang namanya kejahatan. Baik itu dosa, baik itu mengungkit masalah yang lalu-lalu. Kan dia pernah nakal sama aku. Wah, udah gak gitu. Aku gak mau berteman sama dia. Aku gak mau maafin dia. Enggak lah, tapi harus mengampuni. Nah, kalau gitu Tuhan Yesus juga udah ajarin kita loh adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus gak berbuat yang jahat kan, tapi dia mau mati di atas kayu salib. Wah, keren banget. Hari ini kita mau belajar gini, kita gak boleh berbuat dosa. Baik itu membenci, baik itu ingat-ingat dosa temennya yang pernah nyakitin kita. Bahkan aku gak mau duduk bareng dia. Dendam sama teman kita, kita mau buang. Karena gini, siapa yang melekat dalam Tuhan itu tidak suka akan kejahatan. Wih, jadi adik-adik mau belajar kan? Mengampuni teman-teman atau mengampuni saudara, mengampuni papa mama. Kalau papa mama kita lagi marahin kita, bukan berarti benci, tapi lagi kasih yang baik. Nah, oh iya ya, diingetin, gak boleh dendam, gak boleh taruh kejahatan dalam hati kita. Kalau kita taruh kejahatan dalam hati kita, kayak kita bawa sampah kemana-mana, dan bau, gak enak, pasti gak memberkati, ya gak? Tapi
kalau kita mengampuni, wah, Tuhan akan tersenyum sama kita. Emang ada ayatnya, Kak? Oh, ada dong. Di Amsal 16 ayat 6 bilang gini, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Tuh, ternyata orang yang melekat, yang cinta sama Tuhan itu tidak suka menyimpan yang jahat-jahat. Siapa yang mau sekarang belajar untuk mengampuni? Belajar gak simpan dendam, belajar buat gak ngungkit-ngungkit masalah yang lalu. Kan kamu pernah gini sama aku, pernah nakalin aku. Kak Titin percaya adik-adik di rumah pasti mau. Yang mau, Kak Titin ajak semuanya untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya melekat di dalam Tuhan. Kami gak mau membuat kejahatan dalam hati kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kami, karena Tuhan Yesus sudah ajarkan dalam hidup kami untuk mengampuni setiap kesalahan orang-orang. Dan kami gak mau jatuh dalam kejahatan dengan kami menyimpan dosa, seperti kami menyimpan sampah dalam hati kami. Kami mau buang, kami mau tanggalkan semuanya, karena kami percaya Tuhan mampukan kami untuk memberi kekuatan. Dan kami mau belajar dari Tuhan Yesus dan Daud yang mau mengampuni orang-orang yang menyakiti, yang ingin menyakiti. Kami mau lepaskan pengampunan Tuhan. Mulai hari ini bawa kami untuk selalu hidup dalam kekudusan, dan kami tidak akan jatuh kembali ke dalam kejahatan Tuhan, akan dosa-dosa dan pelanggaran. Tuhan mampukan ya, kami mau belajar sejak kami kecil supaya Tuhan tersenyum atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Wow, adik-adik sudah mendengarkan isi firman Tuhan ya. Adik-adik terberkati oleh kebenaran isi firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik terberkati. Wow, sekarang Kak Tata, kita mau bagiin pengumuman untuk 1 minggu ke depan ya. Oke, adik-adik dengerin ya baik-baik ya. Pengumuman yang pertama, ada KUL seperti biasa diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan pastinya via Zoom. Adik-adik jangan lupa untuk ikut KUL ya. Pengumuman yang kedua adalah ibadah 2K akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi via Zoom ya. Oke, pengumuman yang ketiga apa? Kata ada Camp 2K. Wow, Camp 2K. Camp 2K akan diadakan tahun ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa adik-adik tunggu ya. Oke Kak Tata, dan pengumuman yang terakhir nih adik-adik, ada jangan lupa follow Instagram kingskid_2K karena di sana pastinya ada info lebih lanjut dan kuis-kuis berhadiah. Wow, demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan adik-adik. Saya Kak Yowas dan Kak Tata pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.